Oke, kembali lagi bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di dalam acara Kumbang Channel. Kumbang, Kumpul kumpul bareng bareng Yo. yo. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM. Dan kita ada di akhir acara, jadi ini segmen bincang-bincang. Dan kita mau ngobrol secara khusus tentang kabar baik dan juga kabar buruk kayaknya ya. Tergantung dari sudut pandang mana, yaitu tentang asisten rumah tangga asal Indonesia sudah boleh masuk, Pak Johnson. Mm, Ya, jadi kemarin itu kan dimulai dengan yang Filipin tuh. ya. Lalu sekarang pemerintah sudah mengumumkan asisten rumah tangga asal Indonesia sudah boleh masuk Mm, dan pendaftaran untuk izin masuknya mm, dibuka mulai besok nih, hari Senin gitu mm, ya. Lalu berikutnya nanti katanya Vietnam juga dan lain sebagainya gitu ya. mm. Ini artinya kemungkinan besar eh, situasi Makau akan mulai kembali nih berangsur-angsur ya, Iya, kembali iya. normal gitu ya. Cuma Walaupun masih nggak normal banget lah karena masih ada karantina. masih ada karantina. Tetap. Nah, Jadi nah. tetap. Jadi kalau selama ini kan semua orang asing tidak boleh masuk sama sekali ke Makau, Iya, ya kan? iya, Cuman yang pegang ID dan yang dapat izin dari pemerintah. Nah, iya. sekarang asisten rumah tangga sudah boleh masuk Nah, dengan catatan juga tetap ikutin karantina. oh, Jadi tetap ikutin tesnya 8 sampai dua nah, belas kali gitu ya. iya, iya. Tapi kan pada hakikatnya pokoknya sudah boleh masuk nih Boleh gitu. masuk. Nah. Ya harap-harap nanti dalam 1 tahun sudah kembali normal loh. Atau kalau Mm, karantina juga mungkin cuma 1 minggu atau 5 hari gitu ya. mm, Tapi ini kabar baik sekali ya. karena paling tidak ada banyak teman-teman kita yang dulunya kerja di Makau Mm, mungkin stuck di luar nggak bisa balik, akhirnya bisa balik lagi kerja ya. Karena iya, iya, iya. saya tahu banyak orang di Makau dan juga di mana-mana sih ya. Biasanya Mm, kalau sudah punya pembantu yang memang sudah bertahun-tahun kerja, maunya pembantu itu gitu ya. mm, Jadi mungkin yang stuck di Indonesia gitu ya, mm, atau yang asal Filipina yang stuck di Filipina loh, mm, sekarang udah pada bisa balik kan kerja untuk mengajikannya lagi di sini. mm, Dan bukan cuma itu artinya juga asisten rumah tangga yang walaupun belum pernah kerja di Makau tapi mau kerja ke Makau, mm, pada hakikatnya boleh loh, karena hukumnya itu kan ya pokoknya bikin kontrak baru dan ambil application dari pemerintah mm, setelah di approve atau disetujui, maka mereka sudah boleh datang gitu loh ya. mm, Jadi tinggal tinggal urusan dengan agensi pekerjaannya aja gitu yang mengatur gitu ya. mm, Dan ini kabar baik karena sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin dari Indonesia dan mencari pekerjaan gitu ya, mm, mungkin hilang pekerjaan di Taiwan, hilang pekerjaan di Singapura atau hilang kerjaan di Hong Kong dan mau masuk ke Makau, mm, udah bisa gitu. Walaupun sekali lagi ya masih ribet Pak Johnson karena mm. prosesnya itu cukup memakan waktu dan memakan biaya Oh gitu. ya, mahal ya, Iya, mahal. lo kan nginep di karantinanya aja 1 malam yang paling murah itu 600. Oh, Nah, jadi berarti kalau 14 hari 10 hari aja udah 6.000 gitu. mm. Berarti kalau Iya ya, 14 hari swab testnya juga bayar delapan ribu sendiri. empat ratus swab test Waduh. bayar sendiri. Nah, 8.400 tambah 1.000 ya hitung-hitung 10.000 lah biaya agensinya. iya. Ya 10.000 sampai 20.000 saya rasa seperti itu. Wah. Oke. Jadi masih tetap rada ini ya Iya. ribet. Jadi ini kabar baik ya, tapi tetap masih belum tentu berjalan dengan mulus di awal-awal lah. Hmm. Namun demikian, kenapa tadi saya bilang sedikit kabar buruk? Karena Iya, ini iya. kabar buruk saya kira untuk yang selama ini masih stay di Makau ya. Iya. Kenapa saya bilang kabar buruk? Karena sayang ini nggak semua. Tapi Ah, sayangnya nih ah. ada banyak teman-teman kita yang bekerja di rumah tangga, Hmm. baik yang Indonesia, baik yang Filipin, Hmm. itu yang sudah mulai dikenal sama orang lokal belagu, Pak Johnson. Tahu Hmm. kata belagu nggak? Nggak tahu. Belagu itu artinya banyak maunya. Oh, iya, iya. Ya ini sudah jadi pembicaraan umum di kalangan orang Iya, lokal iya, gitu ya. iya. Dan bahkan komen-komen para asisten rumah tangga juga sayangnya, nggak semua ya, Iya, tapi iya. sayangnya banyak yang komen nggak jelas dan tidak bertanggung jawab, yang Ah, ngomongnya bisa kayak coba aja kalau seandainya ini kita tinggalkan saja Makau, jadi ntar ah. juga orang lokal nggak ada yang bisa kerja jadi pembantu seperti Iya, itu ya. iya. Jadi ini nggak bertanggung jawab, akhirnya yang kena Iya. semuanya jadi kena gitu kan ya. Hmm. Nah, kenapa saya bilang tadi ini bisa jadi kabar buruk? Bisa jadi ya, bukan berarti bakal jadi, tapi Hmm. bisa saja menjadi kabar buruk. Karena apa? Untuk orang lokal yang mungkin udah males untuk Hmm. hire atau mempekerjakan orang-orang Indonesia atau Vietnam atau Filipina yang masih ada di Makau ini, Hmm. karena berasumsi Hmm. bahwa semua yang ada di Makau ini sudah belagu atau banyak maunya, gitu ya. Bagaimana? Mereka bakal lebih milih untuk membawa masuk pembantu baru dari luar Iya, iya, gitu. iya.
Tapi kan harganya 20.000 tadi untuk bawa masuk Iya, ya kan? belum masuk sudah Udah mahal ya. mahal Nah, gitu. sekarang apa bedanya? Nah, yang pembantu-pembantu yang di sini sekarang taruh harga tinggi-tinggi mah. Iya, iya. 7.000. Iya. 7.000 kali 1 tahun itu berarti sudah berapa? Berarti Wah. 70.000 ditambah 14.000, 84.000, ya kan? Heeh. Sementara kalau mereka bawa masuk pembantu dari luar, mereka bisa tetap pakai rate salary yang sama seperti sebelum pandemi. Ya mungkin lebih mahal dikit lah, Iya, tapi iya. mungkin cuma sekitar 5.000. Iya, ya. iya. Dan saya percaya pasti yang di Filipina, Vietnam, Indonesia pasti udah seneng Pak Johnson. Iya. Dapat 5.000 itu gede banget lah buat mereka gitu loh. Ngerti nggak? Mereka butuh uang gitu ya. Nah, jadi singkat cerita ya, banyak akan kita lihat orang-orang lokal yang kalau dia sudah nggak suka, nggak srek lah untuk mempekerjakan para pembantu rumah tangga yang masih ada di Makau ini karena banyak maunya. Iya. Udah mahal, ditambah biasanya kalau yang sudah banyak maunya gitu, kerjanya juga ogah-ogahan. Iya, iya. Perhitungan, ngerti ya? Iya. Ini udah jam segini nih, saya sudah harus pulang gitu Iya, ya. iya. Alhasil daripada mereka juga keluar duit juga sama, 7.000 1 tahun berarti 84.000. Udah loh, mendingan kita bawa masuk pembantu baru dari Indonesia, dari Vietnam, dari Filipina, bayar 20.000, tapi gajinya 5.000 1 bulan. Sama juga mah. Iya, 5.000 1 bulan berarti kan 1 tahunnya 60.000. Ditambah 20.000 tadi untuk bawa mereka kemari. Ya 80.000 mah. Tapi di tahun kedua malah lebih murah jadinya. Karena kan 20.000 itu hanya untuk bawa masuk Pak Johnson. Iya, iya, iya. Iya kan? Sementara yang ada di Makau ini taruh harga tinggi-tinggi 7.000, 8 banyak sekali sekarang. Iya, iya. Sekali lagi nggak semua. Tapi sayangnya karena banyak yang seperti ini jadinya dicap begini semua loh. Iya, iya, ya kan? iya. Jadi saya cuma takut ini terjadi. Kesian yang teman-teman yang nggak neko-neko, teman-teman yang kerja di sini Pastilah, sungguh-sungguh. aku juga pikir begitu. Kalau sudah boleh masuk semua, yang itu apa majikannya tentu pilih yang baru ini. Iya, karena ini ketahuan orang yang desperate untuk dapat pekerjaan kan. Iya, iya. Jadi mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk bekerja dengan baik ya, bekerja gitu. sungguh-sungguh gitu. Sementara yang di Makau ini, selama tahun 2020 sampai sekarang ini yang stay ya. Kalau yang udah pulang ya enggak ya, tapi yang stay ini rata-rata ini yang sudah memang tahu bahwa kita orang lokal ini tidak punya pilihan lain selain mempekerjakan pembantu dari Cina, dari dataran Tiongkok yang harganya memang sampai 9.000, 10.000 sampai 11.000. Nah, sekarang kan tiba-tiba sudah terbuka nih. Jadi pembantu dari Filipina sama Indonesia sama Vietnam sebentar lagi bakal boleh masuk, ya kan? Nah, ini yang menjadi anjuran saya siapa Johnson ya untuk teman-teman di luar sana supaya jangan banyak maunya deh. Jadi ini berita buruk bagi yang pembantu yang di sini itu. Yang di sini berita buruk itu. Iya, apalagi kalau kalian nih ya banyak maunya. Ini anjuran kami. Oh, saya ditelepon mau dijemput ini. Oke. Jadi kalau ada banyak maunya seperti itu, yang ada teman-teman nanti sikapnya iya mungkin setelah kontraknya habis nggak diperpanjang loh. Iyalah pastilah. Dan kita semua tahu kalau nggak diperpanjang dan kita nggak dapat pekerjaan, kita harus balik ke Indonesia loh. Jadi teman-teman jangan memanfaatkan situasi yang sulit inilah, gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman diperlakukan tidak baik, ya juga jangan diem saja, gitu ya. Tapi kalau majikan juga nggak jahat-jahat banget, ini selalu anjuran saya sih Pak Johnson, majikan nggak jahat banget. Cuman majikan ya memang nggak mampu lo bayar karena majikan juga mungkin kurangin gajinya gitu ya. Kalau udah dapat majikan yang baik, lebih baik bertahan loh teman-teman. Kenapa? Nanti kalau majikan itu juga keuangannya dikembalin lagi, pasti dinaikin, nggak mungkin enggak gitu loh. Dibandingkan teman-teman pasang harga tinggi-tinggi, akhirnya dapat tapi karena dengan catatan nggak ada orang lain di Makau. Jadi orang yang majikan yang punya duit ya udah ambil dulu lah, ya kan. Tapi jangan kira saudara nggak diobserve atau diperhatikan ya, dan dilihat-lihat, dipertimbangkan. Nanti akhirnya ini majikan yang berduit mampu untuk mempekerjakan teman-teman, masa dia nggak mampu untuk ngambil orang baru dari Indonesia? Betul. Ya kan. Jadi lebih baik kita menjaga kredibilitas kita dan kinerja kita. Kerja yang baik, kerja yang nggak neko-neko, pasti akan langgeng, pasti kita akan lama di Makau seperti itu ya. Jadi itulah sebabnya saya bilang ini serba salah. Ini kabar baik tapi juga kabar buruk gitu Pak Johnson. Ya udahlah, kita ntar akan ngobrol lebih lagi tentang ini di kali berikutnya karena kita sudah harus berpisah dulu. Saya akan pasangkan lagu terakhir untuk teman-teman semua. Seperti tadi saya sudah janjikan, lagu terakhir malam ini adalah Pergilah Kasih dari Chrisye. Oke, sampai jumpa semuanya. Bye bye. Salam Indonesia, see you guys again next week. Chrisye dengan lagu Pergilah Kasih.
Iya kan Pak, kan di sini kan orang-orang lokal udah banyak ngomong kan bahwa ini orang pembantu-bantu ini pada banyak maunya sekarang tuh. Iya, betul. Ini harus hati-hati. Betul. Kalau mereka nggak berubah, kau udah yau chin untuk bayar mereka. Masa mau chin untuk bawa orang dari sana? Betul, iya. Sama Iya. chin. Nah, Justru kalau mereka baik-baik, walaupun gaji mungkin nggak tinggi banget, ya, tapi diperlakukan baik. Dan nggak tinggi bukan karena nggak mau, karena gaji kan sekarang semuanya kena. Kita yang orang lokal juga kena mah, gitu loh. Pak Johnson kasih tau saya ada ponakan Pak Johnson hilang kerja waktu itu, ingat nggak? Kena semua orang mah, gitu loh. iya, iya. Bukan kita nggak mau, gitu loh. Ya kecuali ya bener diperlakukan tidak baik, itu saya setuju, itu harus jangan terusin kerja di situ, gitu.